Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Abdurrahman, Prodi Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Zoom untuk proses media pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagai salah satu tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada masa sekarang ini, dunia sedang dihadapkan dengan fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu coronavirus atau COVID-19. Banyak negara yang terkena dampak virus ini. Indonesia termasuk salah satunya. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan social distancing untuk meminimalisir penularan COVID-19. Social distancing sendiri merupakan suatu tindakan di mana setiap orang diharuskan agar tidak berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Dengan menghindari segala macam perkumpulan atau pertemuan untuk mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, segala kegiatan seperti kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah maupun universitas harus dilakukan di rumah atau dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ketika kita melakukan pembelajaran secara online, tentunya kita memerlukan media sebagai sarana untuk pembelajaran. Oleh sebab itu, berbagai platform digunakan sebagai media pembelajaran oleh sekolah dan juga universitas. Di universitas sendiri terdapat berbagai platform yang digunakan diantaranya Google Classroom, Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan sebagainya. Zoom sendiri merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video. Pendiri aplikasi Zoom Meeting yaitu Eric Yuan yang diresmikan tahun 2011, yang kantor pusatnya berada di San Jose, California. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk pembelajaran saja, tapi bisa digunakan untuk urusan perkantoran maupun urusan lainnya. Platform ini gratis, jadi dapat digunakan oleh siapapun dengan batas waktu 40 menit dan tidak ada batasan waktu jika akun kita berbayar. Dalam aplikasi Zoom ini, kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video. Oleh karena itu, memang cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin, medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia, kata medium diartikan sebagai antara atau sedang. Pengertian media pembelajaran menurut Lateru, media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan informasi pembelajaran dari sumber guru maupun sumber lain pada penerima. Dalam hal ini, anak didik atau warga belajar. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Sadiman menjelaskan, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam hal ini adalah proses perangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. Dalam interaksi pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran berupa materi pembelajaran kepada siswa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan aktif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Zoom. Untuk kelebihan aplikasi Zoom, yang pertama yaitu kapasitas ruang yang besar. Proses belajar yang biasanya dalam satu kelas dilakukan oleh sekitar 30-40 orang memang dapat tertampung di aplikasi yang satu ini. Sebab dengan segala fitur yang dimilikinya, aplikasi ini mampu menyediakan sebuah pelayanan khusus berupa komunikasi dengan video hingga 1000 akses bagi anggota dalam satu forum diskusi. Yang kedua, fitur beraneka ragam. Zoom memiliki fitur akses menghidupkan dan mematikan suara serta gambar. Akses ini diklaim cukup berguna bagi para pengguna, terutama pada kualitas suara. Saat sebuah diskusi berjalan, tentunya harus menyediakan kondisi yang kondusif untuk kelancaran kegiatan. Fitur mematikan mikrofon pada peserta diskusi dapat menjadi salah satu alternatif tersebut. Yang ketiga, kualitas video dan suara yang baik. Suatu pertemuan online tentu akan menjadi sangat buruk jika kualitas suara dan resolusi video yang ditampilkan bukan yang terbaik. Bisa-bisa kita tidak bisa menangkap apa yang lawan bicara ucapkan.
Zoom mampu menghadirkan kualitas video yang jernih dan suara yang jelas, sehingga akan memudahkan saat sedang berkomunikasi. Dan yang keempat, mendukung presentasi. Bagi kita yang ingin menjelaskan atau memahami sebuah materi secara lebih dalam, di dalam aplikasi Zoom kita bisa mempresentasikan file materi kepada partisipan lainnya. Baik partisipan maupun pemateri bisa mencoret-coret presentasi tersebut, sehingga akan lebih mempermudah pendalaman materi. Hal ini sangat berguna dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, kekurangan aplikasi Zoom. Yang pertama, boros penggunaan pada kuota data merupakan salah satu kekurangan Zoom. Hal ini dapat terjadi karena akses Zoom yang begitu luas memungkinkan penggunaan data internet yang semakin besar. Yang kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Aplikasi Zoom tidak menyediakan bahasa Indonesia sebagai fitur pendukung diskusi maupun siaran langsung. Akses bahasa yang masih mungkin dapat digunakan pengguna adalah bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Sehingga akan cukup menyulitkan bagi kita yang kurang memahami bahasa Inggris. Namun ini bukan suatu masalah serius, sebab dengan adanya Google Translate, kita bisa memahami kalimat bahasa Inggris dengan baik. Yang ketiga, rawan data bocor. Sebuah kebocoran data tentunya menjadi salah satu kekurangan Zoom yang paling menyeramkan yang pernah terjadi. Data yang rawan terkena peretasan dapat berujung pada data pribadi seorang, sehingga besar kemungkinan jika memiliki informasi terpenting seperti bisnis, pendidikan, foto akan dapat dengan mudah tersebar luas di jaring media sosial. Terlebih jika data tersebut digunakan sebagai tindak kejahatan yang marak terjadi di luar negeri. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.